Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di Bagja Draga Channel guys. Kali ini saya akan membuat sebuah video review perjalanan dari pendakian Gunung Merapi, khususnya di bagian Cadas dan menuju puncak Gunung Merapi guys. Karena ini juga masih dalam situasi berdukanya ya, karena ada erupsi di tanggal 3 Desember kemarin yang telah memakan korban. Sampai hari ini informasinya sampai 23 pendaki yang meninggal dunia. Kami atas nama pribadi juga turut berduka cita sedalam-dalamnya, dan semoga seluruh korban yang meninggal dunia ataupun yang selamat juga para keluarga bisa diberi ketabahan dan diterima di sisinya buat yang telah meninggal dunia. Pendakian ini saya lakukan bersama teman-teman di sekitar tanggal 18 dan 19 November, lebih kurang 2 minggu sebelum terjadinya erupsi di 3 Desember kemarin nih guys. Kenapa saya ingin juga fokus pada jalur Cadas sampai menuju puncak Gunung Merapi nih guys, karena memang menurut saya ini cukup ekstrim ya, tidak ada pegangan dan memang tingkat kemiringannya sampai 45-60 derajat juga. Dan di kondisi erupsi kemarin juga banyak ditemukan mayat-mayat pendaki-pendaki yang meninggal di jalur ini guys. Jadi untuk pendaki yang ingin mencoba jalur ini juga tunggulah sampai kondisi betul-betul baik, dan harus sangat diperhatikan jalur ini guys dengan kesiapan fisik dan juga mental. Simak videonya sampai habis ya. Di bagian pertama ini saya akan mencoba sedikit memberikan informasi. Ini adalah camping ground untuk Cadasnya Gunung Merapi guys. Di sini adalah tempat yang paling aman sebelum kita melakukan puncak ke atas Gunung Merapi. Karena di tempat ini masih banyak tumbuh-tumbuhan semak yang cukup rimbun. Jadi kita bisa masih terhalang dari angin, dan ketika badai pun kita masih bisa berlindung guys. Dari sini kita juga bisa melihat pemandangan yang masih cantik di sunrise ataupun di sunsetnya Gunung Merapi guys. Oke guys, senja di Gunung Merapi nih guys. Sangat beautiful. Ngopi guys, ngopi. Ngopi dong. Kita OTW puncak Merapi guys. Dan di bagian ini adalah jalur menuju puncak Gunung Merapi yang biasa disebut dengan Cadas Gunung Merapi. Di jalur ini memang bisa dibilang 100% batuan guys. Jadi memang butuh kehati-hatian yang sangat tinggi dan fisik yang prima, juga mental tentunya. Karena memang jalur ini memiliki kemiringan sampai 60 derajat, dan di situasi tertentu juga kita harus mencondongkan badan ke depan karena memang tidak ada pegangan apa-apa selain bebatuan yang sebagai penyangga guys. Tingkat kesulitan menurut saya juga di bagian jalur Cadas ini juga cukup sulit, karena memang banyak batu-batuan kecil maupun sebesar kepal tangan kita yang memang cukup menyulitkan. Untuk mencapai menuju puncak pun kita lebih kurang membutuhkan 30-40 menit guys, dengan memang tanpa beban ya, tanpa kerel yang mungkin kita tidak pakai lagi karena udah kita tinggalkan di camping ground, di tenda masing-masing. Nah, di titik-titik inilah sebenarnya banyak pendaki-pendaki kemarin yang tewas ataupun cedera parah, karena memang angin menuju barat ya dari erupsi dari puncak gunung itu menuju ke jalur ini. Jadi mungkin banyak para pendaki yang tidak bisa untuk menyelamatkan diri, ataupun memang mereka ingin menyelamatkan diri karena posisi trek ini sangat terjal, jadi bisa terjatuh, mungkin memang sampai terbentur kepala dan segala macam lah guys. Kita bisa membayangkan situasinya yang memang betul-betul sangat crowded, karena memang tidak ada pertanda apa-apa mungkin ya kan. Gunung Merapi ini juga di awal tahun 2023 juga mengalami erupsi yang cukup besar.
Jadi memang jalur-jalur ini juga banyak tertutup oleh bebatuan-bebatuan sebesar kepal maupun bisa jadi di sebesar bola. Jadi memang biasanya jalur ini cukup terlihat seperti zigzag kalau dari pendakian terakhir saya di 2019. Nah, yang kali ini memang jalur ini bisa dibilang kita harus meraba-raba lagi guys. Setelah kita menyelesaikan jalur cadas ini guys, kita akan berjumpa dengan sebuah tugu yang sangat terkenal untuk di Gunung Merapi, Tugu Abel Tasman. Itu kisahnya bisa kalian juga lihat di artikel-artikel yang ada. Dulu itu kisahnya memang seorang pendaki yang juga terkena erupsi dan terkena batu, begitulah guys. Kalau pastinya nanti bisa dicek di Wikipedia biar tidak miskomunikasi. Suasana di atas Gunung Merapi ini memang menurut saya sangat indah guys. Dengan hamparan pasir dan bebatuan yang sangat luas. Di kejauhan kita bisa melihat Gunung Singgalang yang berdampingan dengan Gunung Tandike. Yang kalau di pagi hari memang kalau bonusnya memang sangat cerah di sini nih guys. Berikutnya kita akan mencoba melihat kondisi puncak Marpati, puncak tertingginya Gunung Merapi nih guys, di 2891 mdpl. Kemudian juga kita bisa melihat situasi-situasi sekeliling yang sangat indah dan tentunya dibutuhkan kehati-hatian juga guys, karena memang di sini angin cukup kencang dan bebatuan-bebatuan yang bisa membahayakan kaki kalau kita tidak berpijak dengan baik. Di Gunung Merapi ini juga terdapat kawah-kawah aktif yang sangat besar. Jadi mungkin letusan kemarin itu memang sangat dekat ya dengan posisi pendaki yang masih berada di atas maupun di lereng cadas itu guys. Dan memang sangat-sangat luar biasa erupsinya sampai ketinggian 2000 meter kabarnya juga guys. Jadi memang tak ada yang menyangka memang kejadian alam ini namanya juga musibah ya guys. Oke, demikianlah guys sedikit review tentang cadas dan puncaknya Gunung Merapi. Semoga musibah ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya, untuk para pihak juga, untuk para pemerintah dan masyarakat, dan tentunya buat kami pribadi menjadi pelajaran. Tentunya gunung tidak bisa kita taklukkan, gunung hanya bisa kita nikmati dan kita bersahabat dengannya. Oke ya, sampai jumpa di video berikutnya, di petualangan-petualangan berikutnya. Semoga masih bisa terus berpetualang.